Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada NCNT yang sudah memberikan kesempatan pada saya kali kedua. Saat ini saya disuruh mengisi terkait dengan financial due diligence. Terkait dengan acquisition process, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kenapa sih perusahaan, terutama tambang lah, saat ini banyak melakukan akuisisi. Salah satunya adalah mereka ingin cure daripada cadangan, karena memang nyawa dari perusahaan tambang adalah cadangannya ada atau enggak. Nah, kalau kita melakukan eksplorasi di suatu tempat, kemudian kita develop, kemudian produksi, itu yang kita kenal disebut dengan organic growth perusahaan itu. Tapi ketika kita tidak mau melakukan eksplorasi, langsung aja beli, instan aja, nah itu yang disebut dengan inorganic growth. Itu yang menjadi strategi di mana dia bisa melakukan eksplorasi dulu ataupun dia mengakuisisi. Jadi kalau udah mengakuisisi kita tahu sudah dapat cadangannya dan kita tinggal develop seperti itu. Kemudian yang kedua adalah security, ya ini terkait dengan certainty of coal supply for companies operation. Kemudian expand the company's investment. Ya, misalnya saya punya uang lebih, kita akan investasikan di mana. Nah, itu yang biasanya jadi pakem dari suatu perusahaan tambang ataupun minyak. Jadi ketika kita tahu, kita kalau bekerja di perusahaan tambang, analis dari luar itu bisa tahu gitu, berapa mining reserve-nya sekarang, bagi dengan produksinya, itulah umur perusahaan itu. Kalau tidak ada aktivitas penemuan cadangan ataupun akuisisi. Hal yang penting di dalam akuisisi adalah alignment with company strategi. Ya, jadi align nggak dengan company strategi? Nah, misalnya apa perusahaan, apa yang mau strategi kita ke depan itu harus inline kalau bisa. Ya, jadi ini juga dilihat dari investor, gitu. Ya. Jadi company strategi penting, kemudian regulasi dari target location-nya kalau misalnya keluar sih. Kalau misalnya ke dalam ya memang akhirnya isunya ya sama aja ya. Jadi kita bisa quantify bagaimana resiko daripada regulasi yang ada gitu. Kemudian location of the target, ya misalnya kalau misalnya call-nya ada di ujung sana, saya harus bawa ke timur atau ke selatan. Apakah mau buat jembatan, ya mau, nah itu menjadi sesuatu yang harus kita quantify juga. Kemudian reserve biasanya yang dimiliki oleh target. Kemudian apakah ini bilateral atau competitive bid? Kalau misalnya bisa ini bilateral berarti itu kan tidak terlalu kompetitif, kita masih bisa negosiasi. Nah, kadang-kadang yang sulit adalah ketika competitive bid. Ada timing, kamu diberi waktu sebulan, saya akan masuk virtual data room, VDR, kemudian dari sebulan ini masuk sebagai step berikutnya unbinding. Jadi Bapak Ibu harus nanti dijelaskan, nanti ada di waktu 2 minggu saya harus submit suatu angka, masuk ke screening enggak, seperti itu. Kemudian nanti masuk ke binding. Ya. Nah, itu sangat kompetitif, jadi kadang-kala limited time-nya, dan kita harus justify berapa nilai yang akan saya submit gitu. Kemudian financial result of the target itu penting karena banyak perusahaan juga melihat dari performance daripada perusahaan ini. Karena biasanya ya kita akuisisi dengan pembiayaan. Bagaimana financial result yang ada di sini itu ketika dikonsolidasikan dia bisa memberikan added value. Sehingga saya bisa minta pinjaman lebih besar. Ya, itu salah satu yang biasanya dijadikan buyer untuk melihat, nah ini bagus nggak ke depannya. Oh dia masih seksi nih, masih bisa kita leverage. Maksudnya kita bisa leverage itu ya kita bisa naikkan nilainya dengan melakukan nantinya mau dipakai corporate actionnya mau issue bond atau mau issue stock seperti itu. Ya. Kemudian ya fiscal regime-nya. Kalau misalnya kalau di Indonesia ya kita udah sama-sama tahu kalau misalnya kita masuk ke Jadi nantinya biasanya mungkin nggak common ya kalau di perusahaan kalau di pertambangan ada yang disebut dengan share deal, ada yang disebut dengan asset deal. Kalau asset deal itu hanya share deal
dia mengambil PT yang memiliki IUP-nya. Kalau di dalam perminyakan itu PT yang memiliki PSC-nya. Ya, itu yang disebut dengan share deal. Nah, ketika kita mengakuisisi PT-nya, sahamnya, dan itu umum, maka PT ini yang harus kita lihat. Kita harus lihat finance-nya. Ada nggak hutang, pajak? Ada nggak hutang yang terkait dengan vendornya? Jadi lebih ribet kalau bermain di share deal. Ya karena saya akan kebebanan hutang nantinya dari perusahaan target ini. Karena saya akan memiliki sahamnya, saya harus bertanggung jawab juga dengan liability dari perusahaan target itu. Ya, makanya itulah yang disebut dengan financial due diligence. Disinilah kita mulai melihat tax and liabilities-nya seperti apa. Dan ini yang harus kita lihat. Dan biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu langsung panggil PwC, EY, untuk sama-sama masuk melihat finance-nya seperti apa. Ya, liabilities-nya apa. Karena itu nanti yang akan dijadikan faktor pengurang. Pengurang dari value yang Bapak Ibu lakukan dengan discounted cash flow tadi. Dari nilai 100, saya akan melakukan adjustment terhadap liability 1, 2, 3. Karena dari sini mereka ya pihak seller hanya mau menjamin sampai 5 tahun doang ke depan. Kalau misalnya ada any liabilities, itu kan ke depan mereka mau tanggung di mana? Kita harus bernegosiasi di situ. Berapa adjustment yang saya harus buat? Nah itu atas dasar report financial tax due diligence. Ya. Terkait dengan due diligence, ya ini terkait dengan aset liabilities-nya. Fokusnya di liabilities, ya. Jadi liabilities itu kayak hutang-hutang ke vendor, hutang-hutang even ke karyawan, gitu ya. Kemudian juga lihat piutangnya, apakah piutang itu maksudnya ya seperti apa? Ke buyer kita, produk kita itu dia masih ada tagihan nggak ke kita, dan itu kan ada kriterianya. Misalnya piutang ini pasti udah di write off, udah umurnya di atas 3 bulan. Ya, Bapak Ibu bisa menilai itu. Karena nanti piutang itu akhirnya tidak tertagih. Dan ketika tidak tertagih, saya harus kurangi di buku saya, maka saya harus melakukan write off. Kemudian nanti juga deal structure-nya harus kita omongkan juga. Perusahaan yang akan kita establish itu di mana? PT company atau di Cayman Island gitu. Nah itu ada exposure tax-nya. Nah itu biasanya dilakukan namanya tax planning. Jadi orang tax harus tahu nih, ketika akuisisi saya mau nanti impact-nya seperti apa nih. Nah, jadi nanti orang tax bukan hanya melihat bagaimana hutang pajaknya, tapi merencanakan nanti ketika perusahaan ini masuk ke kita, itu jangan sampai kita kena double tax atau apa gitu. Nah itu ada, karena nanti kan perusahaan ini akan mengirimkan dividen ke perusahaan di atasnya, ke kantor pusatnya. Nah itu kena dampak tax berapa persen, seperti itu. Nah itu yang harus dilakukan di dalam company atau share deal ini. Ya. Kemudian potential deal issue adalah unrealistic about the values of business. Ya jadi antara seller dan buyer itu ada perbedaan nih, antara nilainya berapa, gitu ya. Dan kadangkala nilai unrealistic itu terjadi, itu kadangkala mindset ketika si buyer membeli aset ini, itu tidak hanya melulu asetnya yang dikejar, biasanya yang dilakukan adalah company-nya yang orang-orang seperti Bapak yang saya akuisisi juga, knowledge yang Bapak punya. Ya. Jadi ya unrealistic value itu bisa jadi nanti dia akan, cuman nanti kan apakah memang betul atau enggak ya kita lihat. Ya. Jadi nilai-nilai yang unrealistic itu kadangkala ada motivasi yang lain. Kemudian potential tax exposure. Jadi kadangkala karena kita berbicara di PT, itu biasanya ownership daripada PT-nya itu mungkin kompleks. Ya, dan itu yang harus kita lihat ada sisi tax-nya. Kemudian yang ketiga competitive binding, kemudian competitive bidding sama friendly acquisition.
Nah, competitive bidding, nah ini biasanya akan meng-increase value. Nah ini yang biasanya dilakukan ketika misalnya seorang seller menjual asetnya, dia ingin lebih kompetitif. Karena dari situ kita lihat, apa tuh nilai itu bisa, nilainya akan semakin tinggi. Gitu ya. Karena ada kompetitor kita. Jadi kita bisa lirik kanan, lirik kiri gitu, lihat, wah di sana akan nawar sekian nih. Gitu ya. Nah itu yang akhirnya menaikkan nilainya. Kemudian ring fencing, nah jadi nanti ketika kita jual beli aset atau perusahaan, itu selalu ada yang disebut dengan different expectation of distribution or right and obligation. Salah satunya misalnya, nanti kalau ada kejadian, kalau tax itu kan 5 tahun umurnya nih Pak, 5 tahun historical saya bisa kena audit. Ya, 5 tahun ke belakang. Once saya masuk tahun ini, saya akan exposure terhadap 5 tahun tax yang itu adalah hasil kerjaannya perusahaan yang sebelumnya. Nah itu yang coba nanti didistribusikan. Kamu mau ini enggak, waranti enggak yang 5 tahun ke belakang ini? Kalau misalnya ada apa-apa, saya akan get back ke kamu. Gitu. Nah, perusahaan seller kan biasanya nggak mau gitu. Ya kadang-kala negotiable di situ. Nah di situ itu yang disebut dengan pengertian ring fencing transaction. Ya. Kemudian availability information and time. Nah kadang-kala ketika kita melakukan competitive due diligence, nah kita ada time frame di sini, misalnya sebulan dibuka VDR-nya. Nah di dalam virtual data room itu juga limited information. Kadang-kala ketika kita minta tambahan informasi terlalu telat. Nah di situ yang harus kita kita akomodasi bahwa adanya informasi yang tidak lengkap ya di satu sisi, tapi memang ya aset ini memang sangat biasanya yaitu sangat seksi, sangat bagus dan orang pada ingin mengakuisisi itu ya. Kemudian ya terkait dengan waktu juga. Nah dari situ ya kita harus punya feeling kira-kira nanti berapa reserve-nya, kemudian setelah di-reserve-kan, kemudian di modeling, valuation-nya berapa, dan itu ya kita harus bisa di situ. Ya itu harus benar-benar ya entrepreneur lah ya. Jadi kita nggak bisa terlalu saklek, wah kalau nggak ada data ini saya nggak bisa ngeluarkan angkanya nih, nggak. Oke, nah ini sekedar potential deal issues. Isu yang ketiga adalah post deal integration planning. Jadi ketika aset itu sudah dibeli, saya mau integrasikan dengan perusahaan saya. Nah itu yang saya harus melakukan strategic alignment, sinergi, atau cost efficiency. Waktu yang integration corporate culture, ya itu biasanya terjadi ketika kita mengakuisisi perusahaan asing, dinasionalkan. Nah itu ada culture shock di situ. Kemudian yang terakhir adalah employee retention. Karena perusahaan ini harus yang kita akuisisi ini harus terus bekerja, maka ada sesuatu employee retention bonus seperti itu. Ya, dan ini common. Jadi karena ada di peraturan Depnakernya, ketika change of control, maka karyawan dikasih pilihan, mau ikut atau mau stay atau mau keluar. Itu ada. Jadi kalau keluar ya pasti dikasih kompensasi dengan tabel besar seperti itu. Jadi nggak nunggu pensiun lagi di umur berapa gitu. Bapak bisa itu kalau misalnya Bapak mau usaha sendiri, nah itu kesempatan. Karena ya peraturan Depnaker ini seperti itulah, bisa mengakomodasi karena ada yang disebut dengan change of